Jadi, kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan terkait etika pemerintahan dalam perspektif pejabat publik. Hai, perkenalkan nama aku Fahmi Anon. Hai, nama saya Siti Nur Hasanah. Halo, perkenalkan namaku Muhammad Ramadan. Hai, namaku Reviana Murti. Hai, aku Nanisha Alia. Hai, nama saya Nafa Usara. Hai, perkenalkan nama aku Diasa Fitri. Halo, nama saya Muhammad Syahrial. Hai, nama aku Narita Salah Ibrahim. Hai, nama saya Putri Amalia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Muhammad Sahlan. Dan aku Ajo Syabina Aulia. Selamat menyaksikan. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya suatu kebiasaan. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Pengertian pemerintah. Secara etimologis, istilah pemerintah berasal dari kata dasar perintah, yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba atau komando. Pemerintah dalam bahasa Inggris disebut government, yang berasal dari bahasa Latin gubernare, Greek government, yang berarti mengemudikan atau mengendalikan. Secara umum, pemerintah merupakan organisasi, badan, atau lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sementara pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Etika pemerintahan adalah ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Tujuan ditetapkannya etika pemerintahan ialah untuk menciptakan atau mengembangkan kualitas aparatur negara atau aparatur pemerintahan, terutama menyangkut sikap dan perilakunya sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Pejabat publik sendiri memiliki artian sebagai seseorang yang duduk pada jabatan tertentu dalam badan publik yang dimana memiliki tujuan dan fungsi untuk membantu masyarakat memahami tanggung jawabnya. Keterkaitan etika pemerintahan dengan pejabat publik. Etika pejabat publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih mempunyai kedudukan yang penting, yaitu sebagai pedoman moral dalam menyelenggarakan tertib pemerintahan. Maka, etika pejabat publik menjadi rujukan dalam berperilaku, sehingga upaya menciptakan pemerintahan yang bersih pun akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, pelanggaran terhadap etika tersebut akan memunculkan perilaku buruk, bahkan dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran pidana. Dengan kata lain, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pejabat negara merupakan pelanggaran etika. Penerapan etika dalam perspektif pejabat publik. Penerapan etika pemerintahan oleh sebagian besar pejabat pemerintah berdampak langsung pada penyelenggara pemerintahan. Menurut Bakhtiar, etika pejabat publik adalah etika yang selaras dengan visi dan misi Indonesia di masa depan, dan semuanya ada di TAP MPR. Mulai dari bagaimana harus bersikap jujur, adil, dan yang paling penting adalah tidak munafik. Namun menurut Bakhtiar, permasalahan yang paling penting dilaksanakan dalam TAP MPR ini yaitu harus transparan, bertanggung jawab, dan tidak lari dari tanggung jawab. Juga harus punya budaya malu. Selain malu, hal yang menjadi penekanan oleh Bakhtiar, menurutnya pejabat banyak yang berbicara bahkan tanpa memahami permasalahannya. Memahami seberapa pentingnya suatu etika pemerintahan bukan hanya tentang mengerjakan suatu pejabat
pemerintah apa yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan, baik dan buruk, benar atau salah, oleh penyelenggara pemerintahan. Lebih dari itu, untuk meningkatkan profesionalisme dan mereka dalam tindakan yang mencerminkan suatu etika yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat tercipta birokrasi pemerintahan yang bersih dan sehat. Berjalannya suatu etika pemerintahan itu oleh sebagian besar masyarakat akan berimplikasi langsung pada sektor penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan itu akan berjalan lancar dan sukses apabila suatu perilaku penyelenggara pemerintahan haruslah berdasarkan pada nilai-nilai yang terdapat pada suatu etika pemerintahan. Demikianlah juga sebaliknya, penyelenggaraan pemerintahan akan terhambat dan bermasalah apabila perilaku aparatnya menyimpang dari nilai-nilai etika. Etika pemerintahan yang dijalankan suatu birokrasi pemerintahan akan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pusat maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan bahkan di tingkat pedesaan. Belanja keperluan publik menyerap sekitar 30-40% dari anggaran belanja negara sekitar 90 triliun. Muara dari semua pejabat pengawas pemerintahan ini adalah tidak adanya etika negara dalam mengemban tugas kenegaraan. Berbagai perilaku korup dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan oleh para pejabat sembunyi di negara. Gambaran buruknya pejabat negara dapat terlihat dari berbagai bentuk penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa publik. Antara lain, lelang tertutup yang masih terlihat seperti lelang terbuka. Proses tersebut sebenarnya bersifat tertutup dengan persyaratan tender yang diarahkan kepada penyedia barang tertentu. Dengan kata lain, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang dilakukan oleh pejabat negara dan adalah pelanggaran etika. Kebocoran ini dapat disebabkan oleh kondisi sosial yang miskin, kondisi pelayanan publik yang buruk, kekuasaan sewenang-wenang dari pejabat publik, hukum dan peraturan yang bermacam-macam dengan penerapan lemah, minimnya lembaga pengawas, relasi patroslin, dan tidak adanya komitmen dan kehendak politik. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga memiliki masalah terbesar terjadinya korupsi yang tidak hanya dilakukan pada tingkat individu dan bisnis, bahkan politik.